Artificial Intelligence, AI, dan dilema etika pengambilan keputusan bisnis di rumah sakit. Akan saya presentasikan Agiananda Prasetya dengan NPM 1211251118 dengan dosen pengampu Dr. Farida Yuliati, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, dan Magister Manajemen. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Manajemen Konsentrasi Rumah Sakit Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Langsung saja saya akan mempresentasikan latar belakang daripada makalah saya, yaitu adalah pemanfaatan AI di rumah sakit bertujuan meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Namun pada kasus ini ditemukan bias algoritma yang menyebabkan diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia, disertai tidak adanya audit serta kurangnya transparansi penggunaan AI tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan dilema etika bisnis, pelanggaran hak konsumen, dan menegaskan pentingnya penerapan tata kelola AI yang etis, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan AI di rumah sakit dapat menimbulkan diskriminasi algoritmik dan pelanggaran etika. Kemudian, yang kedua, bagaimana kasus tersebut dianalisis berdasarkan AI ethics, business ethics, stakeholder theory, good corporate governance atau GCG, kemudian ESG, hak konsumen, prinsip justice, beneficent, dan juga non-maleficent. Dan yang terakhir adalah bagaimana rekomendasi strategi untuk mewujudkan tata kelola AI yang etis, transparan, dan akuntabel di rumah sakit. Tujuannya sendiri yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan etika dalam penerapan AI di rumah sakit, kemudian menganalisis kasus berdasarkan poin-poin tersebut, kemudian merumuskan rekomendasi strategis meliputi tata kelola AI, kebijakan etika digital, mekanisme audit AI, strategi perlindungan pasien, dan juga strategi komunikasi publik. Mari kita membahas ringkasan kasus daripada presentasi saya, yaitu sebuah rumah sakit swasta mengimplementasikan AI untuk menentukan prioritas pelayanan pasien, di mana memprediksi lama rawat pasien, yaitu rawat inap, length of stay, menetapkan layanan premium, dan memberikan rekomendasi tindakan medis. Namun, evaluasi menunjukkan adanya bias algoritma yang menyebabkan pasien BPJS memperoleh prioritas pelayanan lebih rendah dan pasien lansia lebih sering mengalami penundaan tindakan medis. Kondisi tersebut diperparah oleh tidak adanya audit algoritma serta kurangnya transparansi kepada pasien tentang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan, sehingga memicu dugaan diskriminasi dan juga pelanggaran etika dalam pelayanan kesehatan. Analisis kasus kita lakukan berdasarkan poin-poin di bawah ini. Yang pertama yaitu analisis kasus berdasarkan AI ethics. Secara fairness terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia dalam penentuan prioritas pelayanan. Penggunaan AI tidak diinformasikan secara gamblang pada pasien sehingga proses pengambilan keputusan terkesan tidak transparan. Kemudian tidak terdapat audit algoritma maupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh AI. AI yang bias berpotensi menimbulkan resiko terhadap keselamatan pasien. AI berperan sebagai pengambilan keputusan yang pertama, bukan sebagai sistem pendukung keputusan dokter. Kemudian analisis kasus berdasarkan bisnis etik, orientasi profit lebih diutamakan daripada keselamatan dan keadilan bagi pasien. Menerapkan utilitarianisme sempit, yaitu mengejar efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelompok rentan. Bertentangan dengan kajian etik karena pasien diperlakukan sebagai sarana untuk mencapai keuntungan. Kemudian kurangnya integritas bisnis akibat tidak adanya transparansi penggunaan AI kepada pasien. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial rumah sakit tidak terpenuhi karena pelayanan yang diberikan bersifat diskriminatif. Kemudian stakeholder teori, pasien BPJS dan lansia mengalami diskriminasi, keterlambatan pelayanan, dan juga pelanggaran hak. Kemudian tenaga kesehatan, yaitu dokter perawat, menghadapi dilema etika karena harus mengikuti rekomendasi AI yang bertentangan dengan pelayanan atau penilaian klinis. Manajemen rumah sakit juga berisiko menghadapi krisis reputasi, tuntutan hukum, dan juga penurunan kepercayaan publik. Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghadapi potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat. Kemudian vendor AI berpotensi kehilangan kepercayaan trust dan juga menghadapi tuntutan atas sistem AI yang bias. Masyarakat dan investor kehilangan kepercayaan terhadap rumah sakit dan penerapan AI di sektor kesehatan.
Kemudian analisis good corporate governance, yaitu transparansinya, rumah sakit tidak menginformasikan penggunaan AI kepada pasien, sehingga proses keputusan dianggap tidak transparan. Kemudian accountability, tidak terdapat audit algoritma maupun pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat AI. Responsibility-nya, tentunya rumah sakit belum memenuhi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan berkualitas. Kemudian keputusan klinis dokter dipengaruhi oleh rekomendasi AI yang berorientasi pada efisiensi biaya. Kemudian untuk fairness-nya terjadi diskriminasi terhadap pasien-pasien tadi sehingga prinsip keadilan tidak terpenuhi. Kemudian analisis ESG berdasarkan environmental, dampak lingkungan tidak menjadi isu utama dalam kasus ini karena permasalahan lebih berfokus pada aspek sosial dan tata kelola. Untuk sosialnya sendiri terjadi diskriminasi tadi. Untuk governance-nya sendiri tidak terdapat tata kelola AI yang memadai, audit algoritma maupun kebijakan etika digital. Sehingga pengawasan terhadap AI menjadi lemah. Sehingga dampaknya apa sih? Dapat menurunkan reputasi rumah sakit, meningkatkan risiko hukum, serta berpotensi mengurangi kepercayaan daripada investor. Analisis kasus berdasarkan hak konsumen, tentunya hak atas informasi pasien tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan AI, sehingga dianggap itu adalah suatu diskriminasi terhadap pasien-pasien tadi untuk dapat pemberian prioritas pelayanan dan hak untuk mendapatkan informasi. Kemudian hak atas keselamatan penggunaan AI yang bias berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan atau kesalahan penanganan medis. Hak untuk menyampaikan keluhan juga rumah sakit tidak membuka ruang untuk pengaduan terhadap keputusan yang diadakan AI atau dihasilkan AI. Kemudian hak atas perlindungan, pasien berhak memperoleh pelayanan yang aman, berkualitas, dan bebas diskriminasi sesuai dengan undang-undang. Prinsip justice, di mana pelayanan harus adil tanpa diskriminasi, prioritas pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan status BPJS atau usia. AI melanggar prinsip keadilan karena mendiskriminasi pasien BPJS dan juga lansia. Untuk prinsip beneficent, rumah sakit wajib memberikan manfaat terbaik bagi pasien. Penundaan pelayanan akibat AI yang bias tidak mencerminkan prinsip beneficent. Dan yang terakhir yaitu non-maleficent, rumah sakit tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pasien. AI yang bias berpotensi menyebabkan keterlambatan penanganan dan membahayakan keselamatan bagi pasien. Rekomendasi strategis perbaikan implementasi AI di rumah sakit, yaitu yang pertama adalah kebijakan penggunaan AI, membentuk AI Government Framework, kemudian AI Ethics Committee, dan menerapkan prinsip Human in the Loop atau HITL, kemudian menghentikan sementara moratorium penggunaan AI yang terbukti menghasilkan bias hingga dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu memastikan setiap implementasi AI melalui evaluasi etika dan uji kelayakan sebelum digunakan. Kemudian kebijakan etika digital menyusun kode etik digital sebagai pedoman penggunaan AI. Kemudian menetapkan AI hanya sebagai clinical decision support system, bukan pengambilan keputusan utama. Utamanya tetap di dokter. Kemudian melarang penggunaan variabel status BPJS dan usia sebagai dasar diskriminasi pelayanan. Menjamin transparansi penggunaan AI kepada pasien. Kemudian menerapkan prinsip keadilan, accountability, dan juga pelindungan hak pasien dalam setiap penggunaan AI. Mekanisme audit AI di mana melakukan audit sebelum implementasi, pre-deployment audit, kemudian melaksanakan audit independen secara berkala, menerapkan monitoring berkelanjutan atau real-time monitoring, dan melakukan evaluasi dan monitoring algoritma berdasarkan hasil audit AI. Strategi perlindungan pasien menerapkan informed consent AI, hak banding atau second opinion, kemudian kanal pengaduan untuk instalasi kesehatan seperti rumah sakit, dan menjamin pelayanan yang aman, adil, dan transparan, dan berpusat hanya bagi pasien. Strategi komunikasi publiknya menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi secara terbuka pada publik, mengkomunikasikan hasil audit AI dan langkah-langkah perbaikan secara transparan, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka pada masyarakat, berkolaborasi dengan regulator dan lembaga perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, penerapan AI di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, namun tanpa tata kelola yang baik, berpotensi menimbulkan bias, diskriminasi, serta pelanggaran etika dan hak pasien. Berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan, kasus ini belum memenuhi prinsip penggunaan AI yang etis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola AI, kebijakan etika
digital, audit algoritma, perlindungan pasien, dan komunikasi yang transparan agar AI dapat dimanfaatkan secara adil, aman, dan bertanggung jawab. Berikut daftar pustaka dari saya. Kemudian terima kasih